Sebelum masuk ke inti ceritanya, supaya tidak bingung kita akan membahas dulu secara singkat tentang Hongdi ini. Hongdi adalah musuh Wang Lin, dan Hongdi sangat ingin membunuh Wang Lin. Itulah awal pertemuan yang kita saksikan di antara bagian cerita mereka berdua. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa awal pertemuan sejati Wang Lin dengan Hongdi adalah ketika di dunia abadi hujan. Mereka pun saling bermusuhan dan selalu bertarung serius layaknya musuh sejati. Alasan Hongdi memusuhi Wang Lin karena Wang Lin dianggap sebagai bencana bagi dirinya, yang samar-samar disebutkan oleh ramalan gurunya di negara salju. Hongdi pun menduga bahwa Wang Lin adalah bencananya, hingga tidak lama kemudian, datanglah Qian Peng murid Jukuji menyerang dirinya dan menjadikannya boneka. Sebelum menjadi boneka, Hongdi pun berkata, tidak disangka bahwa bencanaku adalah Qian Peng bajingan ini. Aku berusaha menghindari bencana, tapi malah mendekati bencananya. Sungguh takdir ini mempermainkanku. Kemudian Hongdi pun dijadikan boneka dan menjadi alat kesenangan oleh Qian Peng. Seperti itulah gambaran dari novelnya, hidup dengan penuh kehinaan dan tidak bisa melawannya. Sungguh takdir memang tidak bisa ditebak. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke inti ceritanya. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa di makam Parmilion Hongdi dan Wang Lin bertemu dan bertarung kembali. Di sini, jiwa Hongdi pun tersadar dan berkata, Wang Lin, aku mohon bunuhlah aku, daripada hidup terhina seperti ini, lebih baik aku mati. Menghormati sebagai lawan sejati, Wang Lin pun memenuhi permintaan Hongdi, hingga akhirnya Hongdi pun mati secara terhormat. Setelah mati, Hongdi pun meninggalkan pesan untuk membunuh Qian Peng dan hadiah untuk Wang Lin yang dia tinggalkan di dataran utara wilayah negara saljunya. Hadiah itu adalah sebuah mawar biru yang akan segera mekar. Wang Lin pun datang ke dataran utara dan mengambil bunganya ini. Di sini Wang Lin pun menyimpannya dan tidak menyadari bahwa ini bukanlah bunga mawar biru biasa. Bunga mawar biru ini adalah reinkarnasi dari sebagian diri Hongdi yang akan hidup, dengan kata lain seperti tubuh klon Hongdi, di mana bunga mawar biru ini akan menjadi sebuah roh dari mahkota emas milik Wang Lin, yaitu mahkota Kaisar Langit, dan akan membantu Wang Lin dalam pertempurannya nanti. Ya singkatnya Wang Lin nanti bakalan punya pusaka mahkota emas gitu yang diisi roh Hongdi ini. Tapi ini bukanlah roh utama Hongdi, melainkan seperti klon gitulah. Baiklah, di suatu tempat takdir yang tidak terduga pun dimulai, di mana di sini roh utama atau roh Hongdi yang asli telah berinkarnasi dan hidup kembali sebagai perempuan cantik berbaju biru di salah satu planet aliansi kultivasi. Di sini, Hongdi pun hidup dengan penuh keberanian dan bakat luar biasa yang dia bawa di kehidupan sebelumnya. Namun sayangnya dia belum menyadari atau belum mengingat bahwa dirinya telah berinkarnasi hidup kembali. Tenang aja kok, hanya sebentar. Baiklah, setelah beberapa lama kemudian, ingatan Hongdi pun akhirnya kembali pulih. Dia pun berhasil meraih kejayaan luar biasa dan menjadi komandan perang di aliansi kultivasi ini. Beberapa tahun kemudian, tibalah juga takdir pertemuan Wang Lin dengan Hongdi, di mana saat itu aliansi kultivasi sedang berperang dengan sistem bintang Alheapen, atau istilah lainnya, aliansi bintang surga. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu dalam peperangan ini, Hongdi pun sebagai komandan perang mulai terkenal di mana-mana. Hingga kemudian, tibalah Hongdi di suatu tempat dan bertemu dengan Wang Lin. Melihat Wang Lin di hadapannya, Hongdi pun merasakan perasaan familiar dan emosi tertentu di dalam hati daunya. Perasaan itu adalah perasaan terima kasih, karena sudah membunuh dirinya sebagai musuh yang dihormati. Masa lalu adalah takdir kenangannya saja. Dengan perasaan barunya ini, Hongdi pun berkata kepada Wang Lin, Tuan, Anda tidak mengenal saya, namun saya mengenal Anda. Setelah mengatakan hal ini, Hongdi pun sedikit tersenyum, dan kemudian pergi meninggalkan Wang Lin. Ribuan pertanyaan pun memenuhi Wang Lin. Dia pun bertanya-tanya siapakah perempuan tadi, dan kenapa hati dauku terhadapnya merasa tidak asing. Wang Lin pun tidak menyadari bahwa itu adalah Hongdi. Itu dikarenakan tubuh Hongdi sudah berbeda, dan Hongdi mati di tangan dirinya. Baiklah. Beberapa lama kemudian, selama perang dengan alam luar, tibalah Wang Lin kembali pulang ke planet Suzakunya. Bentar bang, alam luar itu apa maksudnya? Jadi alam luar itu singkatnya sebuah wilayah dunia seperti alam tertutup. Contohnya sekarang planet Tianyun ini adalah salah satu planet dari alam tertutup. Yah nantilah admin jelasinnya. Sekarang kita kembali ke cerita istriku Hongdi lagi. Jadi setelah Wang Lin kembali ke planet Suzaku, Wang Lin pun merasakan sebuah mimpi Dao. Yang dimana Dao mimpinya melihat seorang bayi yang lahir dengan roh yang dia kenal yaitu Hongdi. Hingga akhirnya Wang Lin pun menyadari dan mengetahui bahwa Hongdi sudah berinkarnasi hidup kembali. Perasaan terkejut pun memenuhi Wang Lin, menyadari bahwa perempuan asing yang menyapanya waktu itu adalah Hongdi, musuh yang dia hormati. Di mana di sini Wang Lin pun berkata, sungguh takdir reinkarnasi yang tidak terduga. Lanjut cerita, beberapa lama kemudian, dalam pertempuran terakhir alam tertutup, di sisi lain, Hongdi pun terluka parah dan terjebak. Di sini Hongdi pun sedang diburu oleh seorang master kuat di ranah langkah ketiga. Situasi Hongdi pun terdesak. Hingga kemudian, datanglah King Sui, ayahnya Hongdi, menyelamatkan dirinya. King Sui adalah ayahnya Hongdi di kehidupan barunya ini ya. Di sini,
King Sui terluka parah demi menyelamatkan anaknya Hongdi. Melihat King Sui dengan statusnya yang tinggi, Hongdi tidak menyangka bahwa King Sui akan mencari dan menyelamatkan dirinya. Hongdi pun langsung tergugah dengan perasaannya, mengingat dirinya di masa lalu hidup tanpa perasaan. Namun sekarang dirinya dipenuhi perasaan. Situasi bahaya pun akhirnya selesai, mereka berdua pun kembali pulang. Di sisi lain, Wang Lin yang berhasil mengakhiri perang ini, dia pun beristirahat dan kemudian menemui King Sui temannya, alias ayahnya Hongdi. Di sini King Sui pun memberitahu dan menceritakan bahwa dia mempunyai seorang putri yaitu Hongdi. Wang Lin pun hanya mendengarkan cerita King Sui, hingga kemudian datanglah seorang perempuan dari belakang dan berkata, "Lama tak jumpa, Wang Lin." Wang Lin menoleh ke belakang dan mengetahui bahwa dia adalah Hongdi, hingga kemudian Wang Lin pun berkata, "Sayangku Hongdi, aku sungguh merindukanmu." Maaf bentar. Di sini Wang Lin berkata, "Sepertinya hidupmu cukup baik." Sembari sedikit tersenyum, Hongdi pun berkata, "Terima kasih karena sudah menyelamatkanku." King Sui yang di samping kebingungan dan bertanya-tanya, kapan Wang Lin pernah menyelamatkan anakku Hongdi? Baiklah, singkatnya setelah beberapa lama melepas rindu, akhirnya Wang Lin dan Hongdi pun bersahabat, dan Hongdi pun mengikuti Wang Lin. Tenang aja kok, Hongdi cuma jadi teman dan Hongdi juga cukuplah kuat. Dan di sini Hongdi pun sudah berada di ranah langkah kedua yaitu Nirvana Spiral. Baiklah, di sini Hongdi akan membantu Wang Lin dalam mempertahankan dan mengendalikan alam tertutup sehabis perang sebelumnya. Kemudian di sini Wang Lin akan menggunakan formasi roda tanpa namanya untuk menyegel dan melindungi alam tertutup supaya tidak bisa diserang lagi oleh alam luar. Setelah beberapa tahun kemudian, semua urusan pun sudah selesai. Kemudian Hongdi pun berpamitan dengan Wang Lin dan berpisah untuk hidup bersama ayahnya. Kemudian Wang Lin pun menciptakan alam surgawi baru, di mana di sini Hongdi dan King Sui mengambil sebuah gunung di sana dan menjadikannya rumah mereka. Kemudian Hongdi pun menemani ayahnya yang membantunya berkultivasi, dan Hongdi pun hidup bahagia. BTW ayah Hongdi ini King Sui sangat kuat ya guys. Dia adalah pewaris negara air jernih, sekaligus dewa langit kuno. Yah, intinya up banget lah. Mungkin nanti admin ceritain juga, karena King Sui ini cukup menarik. Lanjut cerita, setelah perang ini berakhir dan hidup bersama ayahnya, Hongdi pun memutuskan untuk berinkarnasi kembali bersama ayahnya di benua Astral Abadi. Jadi maksudnya Hongdi ini ingin mati lagi, dan kali ini bersama ayahnya untuk berinkarnasi hidup kembali, menenangkan hati Dao dari perang sebelumnya, dan menjalani kehidupan baru lagi. Kemudian akhirnya, Hongdi pun dan King Sui berhasil berinkarnasi dan hidup kembali di sakta matahari dan bulan. Di sakta ini, Hongdi pun hidup sebagai King Hong dan menjadi perempuan suci yang sangat cantik dan jenius. Yang dimana kekuatan Hongdi di kehidupan barunya ini semakin kuat, dan dalam waktu kurang dari 1000 tahun, Hongdi berhasil mencapai ranah langkah ketiga yaitu ranah puncak Nirvana Point. Anjir cok, istriku Hongdi jadi overpower banget, padahal di kehidupan sebelumnya, Hongdi berada di ranah langkah kedua ya guys. Oh ya, ngomong-ngomong di kehidupan barunya ini sebagai King Hong, Hongdi tidak mengingat kehidupan sebelumnya sebagai komandan perang aliansi kultivasi. Meskipun ingatan belum kembali, Hongdi dapat merasakan bahwa dirinya sudah berinkarnasi hidup kembali. Dan di sini, Hongdi juga merasakan di hati Dao-nya bahwa akan ada seseorang yang datang kepadanya untuk memulihkan ingatannya. Orang itu adalah Wang Lin. Hingga beberapa lama kemudian, datanglah Wang Lin menemui Hongdi ke sakta matahari dan bulan ini. Ketika mereka berdua bertemu, hati Dao Hongdi pun langsung merasakan perasaan familiar dan dekat terhadap Wang Lin. Kemudian di sini Hongdi pun berkata, "Aku tahu, kamu bukanlah musuhku, dan aku tahu, kamu datang untuk memulihkan ingatanku. Namun sekarang ini, aku memilih kehidupan baruku, dan melepaskan kehidupan sebelumnya, jadi kamu tidak perlu memulihkan ingatanku." Wang Lin pun sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Hingga kemudian Hongdi pun berkata, "Terima kasih." Kemudian di sini Hongdi pun memberikan wawasannya yang mendalam tentang konsep reinkarnasi dirinya kepada Wang Lin. Itulah akhir dari cerita bagian Hongdi dengan Wang Lin. Jadi kesimpulannya menurut Mimin adalah, Hongdi ini seorang gadis jenius dan pemberani yang ingin memiliki perasaan layaknya kehidupan. Kemudian Hongdi pun sering berkata, "Dewa tidak mengenal aku, tetapi aku mengenal dewaku." Itu adalah sebuah kutipan Hongdi yang ditujukan kepada Wang Lin sebagai dewanya. Sementara kutipan Wang Lin berkata, "Sebut saja dia kupu-kupu merah. Kupu-kupu di tengah hujan dengan cahaya merahnya yang terang dan lembut, yang akan menjalani hidupnya dengan bangga dan cemerlang." Itulah kutipan Wang Lin terhadap Hongdi, seorang sahabat yang dulunya menjadi musuh sejatinya. Baiklah, itulah cerita Hongdi yang mendapatkan reinkarnasi hidup kembali terbanyak di Renegade Immortal ini, dan terciptalah hubungan spesial dengan Wang Lin sebagai musuh sejati masa lalu yang menjadi sahabat sejatinya. Karena berkat Hongdi, pemahaman Wang Lin tentang Dao reinkarnasinya semakin dalam. Sekian untuk pembahasannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.